Safina Zulfikar atau Ratu Farida adalah Ratu Mesir selama hampir 11 tahun sebagai istri pertama Raja Farouk. Dia adalah Ratu Mesir pertama sejak zaman kuno yang meninggalkan pengasingan dan memainkan peran representasi publik, menghadiri fungsi publik, dan bertindak sebagai pelindung kehormatan amal. Sesuai dengan citra modern yang ingin diwakili oleh monarki pada saat itu. Pernikahan itu bubar karena perceraian pada tahun 1948. Ratu Farida digugat cerai oleh suaminya karena tidak bisa memberi pewaris tahta. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk kita langsung masuk ke videonya. Safina Zulfikar lahir pada tanggal 5 September 1921 dari sebuah keluarga bangsawan Mesir di Janaklis, Alexandria. Ayahnya yaitu Yosef Zulfikar Pasha adalah seorang hakim asal Turki yang juga menjabat sebagai wakil presiden pengadilan banding campuran Alexandria. Sedangkan ibunya yaitu Zainab Said adalah dayang Ratu Nazli Sabri. Di pihak ibunya, paman Safina Zulfikar adalah artis dan pengacara Mahmud Said. Dan kakeknya adalah mantan Perdana Menteri Mesir Muhammad Said Pasha yang juga berasal dari Turki. Diketahui bahwa Safinas mengikuti pendidikan dasar di Notre Dame de Sion di Alexandria, sebuah sekolah yang dijalankan oleh biarawati Prancis. Pada tahun 1937, saat dalam perjalanan kerajaan ke London, Safinas bertemu dengan Raja Farouk untuk pertama kalinya. Saat remajanya, Raja Farouk I dikenal manja dan selalu memiliki gaya hidup yang glamor. Ia membeli makanan mewah di saat rakyatnya menderita dan kelaparan. Raja Farouk bahkan membeli sebuah mobil berwarna merah dan kemudian melarang warga Mesir untuk mewarnai mobil mereka dengan warna yang sama. Raja Farouk kemudian melamar Safinas saat ulang tahunnya yang ke-16 dan mereka akhirnya bertunangan pada musim panas 1937. Saat pernikahannya, pada 20 Januari 1938, Raja Farouk berusia 18 tahun sedangkan Safina Zulfikar baru saja menginjak usia 17 tahun. Dia mengenakan gaun pengantin yang dirancang oleh The House of Ward di Paris. Setelah menikah, nama Safina Zulfikar lalu diganti menjadi Farida sebagai nama kerajaannya sesuai dengan konvensi penamaan kerajaan yang diprakarsai oleh Raja Fuad I, bahwa anggota keluarga kerajaan harus memiliki inisial yang sama. Ratu Farida lahir dalam budaya di mana keibuan adalah satu-satunya prioritas seorang wanita. Kelahiran seorang pewaris tahta sangatlah penting. Namun karena meningkatnya pengaruh barat, peran ibu negara dan ratu naik ke tempat yang lebih tinggi. Emansipasi perempuan tertentu, setidaknya dalam hal visibilitas, telah terjadi di elit Mesir di sekitar keluarga kerajaan, karena dianggap sebagai tanda modernitas, dan cocok untuk digunakan dalam representasi keluarga kerajaan ke dunia barat. Berbeda dengan pendahulunya, Ratu Farida tidak hidup dalam pengasingan. Ia juga bahkan diberi peran publik. Pernikahan itu sendiri digunakan dalam publisitas resmi untuk menunjukkan citra modern yang ingin diberikan monarki. Pasangan kerajaan ini secara resmi digambarkan sebagai pasangan rumah tangga modern dalam pernikahan pendamping monogami yang pada saat itu dianggap sebagai ideal dari elit Mesir. Para wanita keluarga kerajaan lainnya juga dibebaskan dari pengasingan harem setelah suksesi tahta oleh Farouk. Selama pernikahan Raja Farouk dan Ratu Farida, pesta pernikahan kerajaan resmi negara diadakan, yang dihadiri oleh Ratu Baru serta ibu dan saudara perempuan raja dalam rombongan campuran dan foto-foto diterbitkan di pers. 2 hari setelah pernikahan, Raja Farouk memperkenalkan Ratu Baru kepada publik dengan tampil bersamanya di balkon kerajaan, sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh ratu sebelumnya. Posisi ibu negara dan ratu menjadi posisi kehormatan dengan tugas representasi publik, seperti menghadiri amal, penggalangan dana, peringatan, dan menerima pejabat asing. Ratu Farida menerima Ketua Masyarakat Bulan Sabit Merah dan juga Presiden Kehormatan Persatuan Feminis Mesir dan Aliansi Wanita Baru.
Dia juga pelindung perusahaan pemandu gadis Mesir yang memiliki peran penting dalam urusan masyarakat. Masalah mulai muncul ketika Ratu Farida melahirkan anak pertamanya yang ternyata berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Princess Ferial Farouk. Raja yang kurang senang dengan kelahiran putrinya itu lalu berpikir bahwa ia dan istrinya masih mempunyai banyak waktu untuk mendapatkan pewaris tahtanya. Ratu Farida juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan mertuanya, yaitu Ibu Suri Nazli Sabri. Ini dikarenakan Ibu Suri menyadari kenyataan bahwa Ratu Farida bukanlah sosok wanita yang dapat dengan mudah untuk dia kendalikan. Bahkan perseteruan kedua ratu ini selalu dijadikan sebagai skandal publik yang paling memalukan oleh harian berita di negara Mesir. Ratu Farida kemudian melahirkan putri keduanya yang diberi nama Princess Fauzia Farouk pada tanggal 27 April 1940. Kelahiran putri keduanya ini membuat Raja Farouk marah kepada Ratu Farida dan dirinya sendiri. Pasalnya, kepercayaan di Mesir mengatakan bahwa apabila seorang pria tidak bisa menghasilkan keturunan laki-laki, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang pejantan. Karena keinginannya untuk mendapatkan keturunan, Raja Farouk kemudian berkonsultasi dengan pihak dokter terkait kesuburannya. Dokter lalu menyarankan berbagai macam makanan yang dapat meningkatkan kejantanannya. Raja Farouk lalu kehilangan pola dietnya untuk memakan makanan penambah stamina pria anjuran dari dokter. Raja Farouk bahkan mulai gemar mengadakan pesta dan kemudian menghabiskan sendiri semua hidangan yang tersedia. Melihat kondisi suaminya yang lepas kendali dan terobsesi dengan keinginannya untuk memiliki keturunan laki-laki, Ratu Farida kemudian mulai berselingkuh dari raja dengan seorang aristokrat Mesir bernama Wahid Yusri. Di sisi lain, Raja Farouk juga diketahui telah memiliki banyak selir tanpa memikirkan perasaan istrinya. Bahkan Raja Farouk pernah menghadiri salah satu acara dari Princess Sifaki Ibrahim dengan salah satu selirnya. Tak hanya sampai di situ saja, Raja Farouk bahkan berani menempatkan salah seorang selirnya di samping Perdana Menteri Nukrasi Pasha. Seiring memburuknya pernikahan mereka, Ratu Farida mulai menjauh dari semua kegiatan publik. Pernikahan mereka yang semakin memburuk setelah kelahiran putri keduanya membuat mereka semakin sibuk dengan urusannya masing-masing. Sampai di suatu waktu, Ratu Farida kembali hamil untuk ketiga kalinya. Namun pada saat itu, Raja Farouk tidak yakin bahwa itu adalah anaknya, karena Raja Farouk meyakini bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Simon Elwes, seorang pelukis asal Inggris. Ratu Farida kembali lagi melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Princess Fadia Farouk pada tanggal 15 Desember 1943. Melihat ratu yang melahirkan putri lagi, Raja Farouk menyalahkan Ratu Farida. Raja menganggap bahwa kesalahan berada pada istrinya yang memang tak bisa memberi anak laki-laki, karena Raja Farouk telah melakukan semua saran dari dokter. Setelah kelahiran putri ketiga mereka, Ratu Farida kemudian digugat cerai oleh Raja Farouk. Raja mengambil hak asuh atas Princess Ferial Farouk dan Princess Fauzia Farouk. Sedangkan hak asuh dari putri ketiga mereka, yaitu Princess Fadia Farouk, diberikan kepada Ratu Farida. Karena Raja masih tidak yakin bahwa ia adalah ayah dari anak bungsunya itu. Perceraian itu tidak populer di Mesir. Doria Safik memandang perceraian kerajaan dan pilihan Farida untuk meninggalkan pernikahan yang tidak bahagia sebagai panggilan kepada wanita Mesir untuk menemukan kebebasannya dan membebaskan dirinya sendiri. Setelah perceraian tersebut, Ratu Farida menyerahkan semua tahtanya yang kemudian dinyatakan sebagai tindakan emansipasi wanita tertinggi yang pernah terjadi dalam sejarah kerajaan Mesir. Ratu Farida tinggal di Mesir sampai dengan tahun 1964 dan kemudian memutuskan untuk menetap di Lebanon, di mana dia akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya setelah hampir 10 tahun berpisah. Pada bulan Maret 1965, ketika Raja Farouk meninggal di Roma, dia dan ketiga putrinya mengunjungi jenazahnya di kamar mayat. Farida kemudian tinggal di Paris dari tahun 1968 hingga 1974. Ia kembali ke Mesir pada tahun 1974 pada masa kepresidenan Anwar al-Sadat. Sejak resmi bercerai,
Ratu Farida tidak pernah lagi menikah atau menjalani hubungan dengan siapapun. Dia memilih untuk fokus kepada karir barunya sebagai seorang pelukis. Ia mengadakan pameran pribadi di Eropa hingga ke Amerika Serikat. Singkat cerita, Farida dirawat di rumah sakit pada September 1988 karena beberapa masalah kesehatan. Antara lain adalah leukemia, pneumonia, dan hepatitis. Pada tanggal 2 Oktober, ia dimasukkan ke dalam perawatan intensif dan kemudian mengalami koma. Farida meninggal karena leukemia pada 16 Oktober 1988 saat berusia 67 tahun di Kairo. Nah, itu dia perjalanan hidup Safina Zulfikar atau yang dikenal sebagai Ratu Farida. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada informasi tambahan bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.